Selamat datang kembali di mata kuliah kita aplikasi komputer bisnis. Hari ini kita akan lanjutkan kembali mengenal tab-tab atau menu-menu yang ada di Microsoft Word. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah sampai reference, I guess. Is that correct? Alright. Ya, kita akan lanjutkan lagi ke mailings. Saya rasa tidak banyak yang bisa kita coba ya di sini karena nanti kita akan langsung masuk ke materi mail merge. Ya, kita akan gunakan mail merge untuk membuat ini ya tujuan dari surat kita. Kemudian kita juga punya review. Sepertinya sudah ya. Oke. Yes. Nah, hari ini teman-teman saya mau mengajarkan ya tutorial membuat daftar isi secara otomatis sehingga teman-teman tidak perlu untuk menulis lagi sejak awal. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu daftar isi tentu muncul, Anda tahu ya, dia akan muncul di bagian-bagian awal data. Namun, bukan berarti kita harus membuatnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa membuat daftar isi tersebut setelah menyusun makalah. Jadi ketika makalahnya selesai, daftar isinya pun juga bisa kita hasilkan. Jadi tidak perlu dibuat di awal. Nah, sekarang saya mau membuat dulu struktur atau rangka penelitian, rangka makalah yang saya miliki. Jadi ini penelitian laporan ya. Laporan yang sederhana, saya mau buat 3 subbab, yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, untuk membuatnya, saya ingin klik ini. Karena untuk subbab ya, misalnya bab 1. Bab 1 pendahuluan, nah itu saya mau letakkan di tengah. Kemudian jika ada levelnya lagi, jadi 1.1 latar belakang, itu saya mau tuliskan angka. Ya, coba dilihat dulu di contoh yang saya buat ya. Jadi nanti ketika teman-teman membuat makalah, tidak harus seperti ini, dan yang kreatif. Jangan meniru rangkanya sama. Jadi harus ada perubahan dong ya. Jadi saya mau tulis dulu di sini bab 1 pendahuluan. Ya, ini adalah heading saya. Kemudian saya mau membuat lagi bab 2 isi ya. Ya, ini selalu begini sih. Saya sampai sekarang belum tahu bagaimana melanjutkan ya. Ketika saya enter, headingnya masih tetap berjalan, saya pun juga belum menemukan nih. Karena biasanya setiap membuat heading, kemudian saya lanjutkan dengan isi dulu. So far, tidak bermasalah sih ya. Oke, ya. Bab utama adalah semacam ini. Kemudian saya ingin membuat subbabnya. Ya, jadi saya punya 1.1 untuk heading 2 gitu ya. Contohnya begini. 1.1 itu saya di bagian pendahuluan ya, saya ingin membuat latar belakang. Oke, yes, saya salah ketik teman-teman di tampilan layar. Saya besarkan dulu ya. Ya, ketika kita meletakkan tangan di keyboard dan kita sedang menulis, mengetik maksud saya, kemudian seringkali kita melakukan kesalahan ketik atau tipe semacam ini. Jadi posisi saya setelah mengetik latar belakang, kemudian ada huruf yang salah. Bagaimana cara kita memperbaiki? Tentu teman-teman bisa klik backspace ya. Saya beberapa kali melihat, sometimes ini habit juga ya, kebiasaan. Jika salah maka akan dihapus
seperti ini seperti ini sampai kata yang ditemukan, kemudian baru diperbaiki. Nah, itu juga satu yang sering muncul karena habit. Namun, bukankah lebih cepat jika Anda gerakkan mouse-nya, kemudian letakkan kursor di sebelah kanan huruf yang mau dihapus, kemudian klik backspace. Atau kita juga bisa letakkan kalau kursornya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri kata, kalau tadi kanan ya, letakkan ketika kursor ada di sebelah kiri kata, kalau kita tekan backspace, dia akan menghapus karakter yang ada di sebelah kiri, yaitu nomor. Padahal yang mau kita hapus sebelah kanan. Anda bisa gunakan tombol delete. Jadi di keyboard Anda ada tombol delete, DEL ya. Kita klik delete, kemudian diganti. Atau ya bisa juga ya, ketika kita baru saja mengetik, kita bisa blok saja huruf yang salah, kemudian diketik yang betul. Nah, kembali lagi di sini. Saya sudah mengetik, namun saya ingin tangan saya tidak meninggalkan keyboard. Saya ingin gunakan full keyboard. Bagaimana caranya? Ya, kan tentu lebih cepat ya. Kalau kita tekan panah ke kiri, nah akan satu-satu per karakter dilewati. Bagaimana jika kita tekan Ctrl tambah panah ke kiri? Nah, saya menekan Ctrl dan panah ke kiri, otomatis langsung melewati satu kata. Lagi. Oke. Ya, dengan cara itu, kemudian kita tekan delete, maka kita bisa mengubahnya dengan menggunakan keyboard saja, full keyboard. Ya, jadi ada beberapa shortcut ya, teman-teman, supaya tidak memindahkan dari keyboard ke mouse itu juga memakan waktu. Kalau sudah lancar dengan keyboard, nah tentu lebih cepat mengerjakan suatu hal ya ketika mengetik gitu. Kita juga akan ajarkan cara cepat ya. Misalnya teman-teman ingin menyimpan Ctrl S ya. Membuka Ctrl O. Kemudian mencetak Ctrl P untuk print, betul ya. Ya, banyak juga kalau ingin dibuat hurufnya tebal, bold, berarti kita bisa pilih Ctrl B. Nah, sekarang saya mau buat tulisan latar belakang ini tercetak tebal. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa lakukan, kita blok, kemudian kita klik bold, Ctrl B, begitu ya. Namun ini tadi kan kita harus memindahkan tangan dari keyboard ke mouse. Nah, bagaimana caranya biar full keyboard? Nah, kalau tadi kontrol kemudian panah tadi kan kita berpindah, memindahkan letak kursor. Nah, sekarang teman-teman kita bisa gunakan kontrol, kemudian shift, jangan dilepas ya, kemudian tekan panah. Nah, secara otomatis dia pun akan ngeblok gitu. Kemudian kita tinggal tekankan Ctrl B. Yes. Nah, dengan cara demikian lebih cepat ya, kita tidak perlu pindah megang mouse dan ini. Nah, kemudian sekarang kursor tadi letaknya ada di depan. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan supaya kursor kembali ke bagian belakang? Seperti Anda lihat di layar itu ada bagian yang berwarna ya, itu adalah letak kursornya. Di sebelah latar belakang itu ada yang aktif di situ, itu adalah letak kursor saya hari ini. Saat ini, saya ingin memulai mengerjakan untuk bagian di satu baris itu adalah baris yang terakhir. Bagaimana ya? Apa jadinya ketika kita pencet, kita tekan tombol N yang ada di keyboard. Sekarang saya mau coba tekan tombol N. Nah, akhirnya ketahuan ya bahwa kursor tadi langsung secara otomatis berpindah ke belakang. Namun, saya ingin untuk
memindahkan kursor tersebut tidak di belakang satu baris ya, namun benar-benar di akhir dokumen yang saya ketik. Karena di setelah bab 3 penutup saya mau menuliskan dulu, saya mau membuat headings yaitu daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya kita bisa pergunakan keyboard? Anda bisa tekan Ctrl kemudian N. Nah, akhirnya kursor terbawa ke bagian paling belakang dari dokumen. Kemudian kita bisa ketikkan lagi. Ya, kalau teman-teman juga bisa ya mengetik dulu kata-katanya apa, kemudian nanti baru dipilih diubah headingnya. Sekarang saya mau melanjutkan. Saya mau melanjutkan untuk membuat subbab yang lain. Setelah latar belakang, saya mau buat latar belakang pembelian objek gitu ya. Objek. Yes. Kemudian 1.2 saya mau buat, karena saya mau menuliskan ya, jadi saya mau menuliskan. Nah, sekarang di atas bab 1 saya mau tuliskan dulu judul sementara saya. Nah, judul atau topik yang mau saya tulis. Kursor saya berada di sebelah kirinya angka 1.2. Bagaimana cara untuk pergi ke bagian awal dokumen? Kita mudah ya, tinggal tekan Ctrl kemudian Home. Ya, seperti ini. Saya mau tuliskan dulu topik saya. Yang hanya topik atau judul ya. Saya mau menuliskan tentang mengenal pasar saham di Indonesia. Oke. Nah, teman-teman juga melihat ya bahwa saya salah ketik. Antara saham dan di tidak ada spasi, Indonesia juga aneh bentuknya. Mari saya tunjukkan pada Anda ya. Di sini kita bisa ubah dengan spasi semacam ini. Kita bawa mouse ke kursornya ke bagian yang ingin diisikan spasi, klik, di juga klik. Nah, kemudian ya betul ya, kalau kalimat judul biasanya huruf yang ada di depannya itu adalah huruf kapital. Namun untuk di dalam dan harus menggunakan huruf kecil. Karena mereka bukan hanya keterangan ya, kata keterangan. Nah, sekarang Indonesia saya bermasalah. Indonesia yang sedang bermasalah ya. Seharusnya I besar, N kemudian lainnya kecil. Nah, kita akan ubah teman-teman menggunakan chain case ini. Seperti yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kemudian, jika lowercase menjadi huruf kecil semua, kurang tepat. Uppercase huruf besar semua. Jadi, saya ingin capitalize its word supaya kata di depannya, huruf di depannya besar, yang lainnya kecil. Ya, seperti ini. Oke, ya jadi saya sudah punya topik ini heading 1. Oke, nanti kita bisa ubah ya. Topik ini hanya judul, jadi saya mau ubah jadi judul. Kemudian kita mau tambahkan subjudul ya. Nah, saya mau mengetikkan satu kalimat subjudul. Terlihat bahwa tulisan saya ada typo. Jadi saya ternyata caps lock saya menyala terus. Kemudian waktu P tadi saya menekan shift untuk menampilkan huruf besar. Akibatnya semacam ini. Apa yang terjadi ketika kita klikkan tombol space di keyboard ya? Oke, secara otomatis dia mengubah karena di bagian auto correction ada pilihan perbaikan bentuk tulisan ya, pengaturan caps lock itu
terpilih atau sedang aktif. Di mana itu nanti saya tunjukkan ya. Kita selesaikan dulu ini. Saya mau tampilkan subtitle. Ini bukan sedang nonton nonton drama ya, tapi kita menonton dokumen. Panduan bagi calon investor muda. Seperti ini. Ini adalah subtitle saya. Ya. Mengenal pasar saham Indonesia, judulnya, kemudian subtitlenya adalah panduan bagi calon investor muda. Subtitle analysis. Alright. Oke. Ya, sekarang kita kembali lagi ke sub-sub yang mau dibangun. Ya, saran bagi Anda ketika ingin mengerjakan sesuatu, buat dulu rangkanya atau konsepnya. Pendahuluan. Kemudian di bagian selanjutnya, saya mau tuliskan perkembangan misalnya semacam ini. Oke. Supaya topiknya tidak terlalu sempit, saya mau perkembangkan judul saya. Dan di sini saya mau tambahkan lagi satu sub bab untuk bab 1 pendahuluan kita. Saya juga ingin tambahkan subbab untuk di bab 2, di bagian isi. Jadi saya mau menuliskan ya 2.1, kemudian subbab yang ingin saya bahas di bagian ini. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan ya bagian bab 2 Anda isi apa saja. Misalnya ketika Anda mau melaporkan tentang wisata di suatu daerah. Tentu bab 2 tidak perlu isi ya, tapi misalnya membahas tentang bab 2 adalah berbagai jenis pariwisata yang ada di kota tersebut. Kemudian bagian 1 ya, yang pertama 2.1 yaitu wisata alam. Kemudian 2 wisata buatan. Contoh semacam itu. Jadi di bagian sini saya menuliskan ya untuk persyaratan menjadi seorang investor saham. Saya letakkan pada subbab 2.1. Saya juga ingin membangun di penelitian saya 2.2 dengan
topik-topik yang lain. Juga teman-teman silahkan disesuaikan ya dengan penelitian Anda masing-masing. Untuk penelitian ini, di 2.2 saya mau tuliskan tentang transaksi jual atau beli. Bagaimana cara untuk melakukannya akan dibahas pada 2.2. Kemudian di subbab yang ketiga adalah istilah nabung saham. Sehingga saham tidak untuk trading ya, untuk jual beli, namun untuk ditabung. Sehingga disimpan dalam jangka waktu yang panjang begitu. Di bab 1 saya ingin tampilkan juga peraturan-peraturan berkaitan dengan kegiatan jual beli saham ya, yang berlaku di pasar saham Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Di bagian bab 3 yaitu kesimpulan dan juga saran, batasan, kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan penutup suatu makalah biasanya itu tadi ya. Kesimpulan, saran, batasan, kemudian ada lagi satu lagi, saran untuk penelitian selanjutnya. Ya, kita jadi punya judul dengan style title, subjudul, subtitle. Kemudian untuk bab 1 itu kita pilih headings. 1.1 kita menggunakan heading 2. Jadi kalau bab 1 tadi adalah heading 1, kemudian subjudulnya heading 2. Dan juga entah Anda ingin menampilkan dalam cetak tebal atau tidak, itu juga up to you ya. Ketika Anda mengerjakan skripsi, yaitu formal, laporan formal, silakan ikuti petunjuknya. Biasanya tidak akan berbeda warna semacam ini dan juga ukurannya ditentukan 12 atau 14 saja. Tidak ada yang lain. Nah, namun ini adalah makalah yang tidak ada batasan limitation sehingga kita bisa gunakan default yang ada di Microsoft Word. Ya, saya ubah di sub bab 3 tadi, saya ubah heading 2 ya. Kemudian, nah, tadi yang sudah saya ketikkan, saya ubah jadi heading 2. Sebenarnya kalau saya sarankan ketika membuat kerangka ini, diketik, kemudian ya pilih heading, kemudian ketik. Nah, pilih heading, ketik gitu. Ya, daftar pustaka juga merupakan heading 1. Karena mau saya buat lurus dengan bab 1, 2, 3. Oke, jadi itu juga ada panah ya ketika panah apa segitiga itu. Kalau segitiganya kita klik, maka subbab yang ada di bawahnya, heading 2-nya tidak akan muncul. Dicoba ya di komputer masing-masing. Saya juga ingin tambahkan kata pengantar, karena di buku juga biasanya ada salam dari redaksinya gitu, salam dari penulisnya. Dan saya dengar, betulkah penulis novel Harry Potter yang sangat terkenal itu meninggal dunia kemarin? Saya sih belum membaca detail ya, namun saya membaca dari mana begitu. Benar nggak ya? Wah, J.K. Rowling. Alright. Now, saya ingin mengatur halaman ya, mengatur berkaitan dengan halaman dan juga nomor halaman. Jadi di header, jadi juga footer. Saat ini kita memiliki 3 dokumen yang terbuka, 3 lembar yang aktif. 3 lembar kerja aktif sekarang ada di halaman kedua dan sekarang di halaman 1. Anda bisa lihat di bagian bawah ya,
bagian active status itu ada page 1 of 3. Dan total ada 63 kata dengan penggunaan bahasa Indonesia. Saya juga ingin membuat lampiran pada dokumen saya ini. Dan juga ingin saya buat masukkan cover ya nanti. Oke ya, jadi saya sudah punya satu halaman di awal yang kosong. Karena tadi kata pengantar saya turunkan ya. Kemudian saya memilih satu cover yang ada di pilihan sini, bisa di scroll. Ingat, harus connect internet ya. Kemudian kita bisa pilih, saya mau pilih yang tengah ini. Kemudian bagian judul nanti, judul akan saya letakkan di bagian dokumen title. Ya, di bagian sini, caranya bisa diklik, kemudian ya caranya di blok dulu, kemudian Ctrl X untuk menghapus sekalian ya. Menghapus di halaman yang awal, kemudian diletakkan di sini. Bisa kita tekan Ctrl V, namun muncul semacam ini ya. Nah, kita harus ubah dulu. Nah, kita bisa ubah dulu dengan paste as text. Kemudian kita bisa atur juga nanti ukurannya. Atau kita coba-coba lagi. Kita coba lagi dengan paste yang lain. Misalnya kita paste ya. Atau kita juga bisa klik kemudian menghapus. Kemudian kita bisa ketikkan. Nah, itu juga bebas ya teman-teman ya. Silakan seperti ini. Bisa teman-teman Ctrl V, kemudian bagian pilihan kontrol yang di bawah ini bisa diubah juga. Silakan dicoba dengan komputer Anda masing-masing. Ya, data yang di bawah tadi hilang ya, karena sudah saya tampilkan di sebelah sini. Ya, ketika ini adalah keep source formatting, kita bisa merge format, yaitu kita gabungkan dengan format yang ada di cover ini. Akhirnya muncul seperti ini, kemudian tapi stylenya jadi berubah. Kita harus pilih lagi nanti stylenya menjadi bentuk title. Ya, semacam ini. Kemudian kita ganti hurufnya ya menjadi huruf warna putih misalnya. Kemudian lihat di bagian bawah itu penggunaan bahasa ya. Di bagian bawah ada English. Ketika Anda lihat garis merah di bawah tulisan, itu artinya kata tersebut tidak dikenali pada kamus yang kita bahasa yang sedang kita gunakan. Anda tinggal ganti saja sesuai dengan bahasa, kita ubah jadi bahasa Indonesia, maka garis merah tadi otomatis hilang. Sekarang untuk subjudul akan kita letakkan pada bagian bawah ya, dokumen subtitle. Seperti biasa, kita tekan Ctrl X untuk menghapusnya. Nah, ketika kita paste, kita juga bisa pilih-pilih. Kita bisa merge format. Kemudian lihat dia berubah lagi bahasanya ya. Jangan lupa teman-teman bisa diubah lagi nanti bahasanya di bagian bawah. Subtitlenya karena tidak aktif harus saya aktifkan lagi. Kemudian ukuran saya besarkan dengan increase font size. Yes, bagi tadi ada garisnya sekarang hilang. Nah, sekarang kita mau tampilkan nama pengarang. Jadi saya mau meletakkan nama saya di bagian author. Nah, di situ ada editor ya. Editor itu adalah karena komputer saya sendiri saya namakan editor. Tentu Anda punya yang sudah dinamai nama masing-masing. Nah, namun teman-teman juga bisa ubah di sini. Nama apa yang ingin dimunculkan pada dokumen. Kalau defaultnya sesuai dengan login itu tadi. Kita masukkan nama, kemudian tanggal pembuatan atau tanggal pelaporan, dan juga di bagian kanan ada course title. Karena ini adalah laporan satu mata kuliah ya, saya memasukkan aplikasi komputer bisnis di bagian ini. Ya, jadi kita sudah punya cover
page dan juga halaman kosong. Halaman kosong ini nanti akan kita isi dengan kata pengantar. Sekarang kita memiliki lembar kerja semacam ini dan Anda lihat ada banyak halaman yang kosong. Nah, kita bisa hapus ya halaman kosongnya, karena tadi kita banyak sekali menekan page break misalnya, nah sehingga muncul halaman kosong. Maka sebaiknya teman-teman hapus supaya nanti kita bisa lihat ya di bagian bawah page 2 of 9 bisa berubah sesuai dengan yang Anda atur. Dan ini terlalu banyak lembar kerja yang aktif. Padahal kan masih kosong ya, kita kan baru ngetik ini tadi. Nah, sekarang saya mau masukkan halaman. Nomor halaman mau saya letakkan di bagian bawah sebelah kanan. Ya bentuknya yang ada vertikal, ada tulisan page 1 gitu. Namun muncul di bagian cover ya, ini bagian cover kan tidak muncul halamannya tuh. Nah, tapi di sini muncul. Mengapa demikian? Karena saya sudah memilih default otomatis saya adalah different first page, yaitu berbeda di halaman pertama. Halaman pertama kan biasanya cover, tidak akan saya munculkan halamannya. Jadi memberi halaman pertama header dan footer yang berbeda dibandingkan dengan dokumen-dokumen seterusnya. Gitu. Kita juga bisa ubah ya page number halaman untuk kertas kita yang halaman genap sama ganjil. Karena kalau kita buka buku, ya bagian 2 tuh, different odd and even page, karena kita buka buku, halaman itu ada di sisi terluar. Ketika halaman genap, maka sisinya ada sebelah kiri. Halaman ganjil ada di sisi kanan. Misalnya semacam itu ya. Oke, jadi saya punya page 1 di bagian kanan bawah semacam ini. Kemudian saya juga ingin berikan header juga nanti. Ya, untuk keluar silakan tekan close header footer begitu saja. Atau diklik di tengah di bagian working area, maka otomatis bisa hilang. Sekarang saya mau mengatur margin ya, karena saya rasa itu tadi terlalu dekat. Nah, kalau kita tadi belum mengatur margin, maka normal atau default dokumen masing-masing 2,54. Nah, saya mau menggunakan last custom setting yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya, yaitu kiri 4, atas, kanan, bawah 3. Kemudian saya mau mengatur juga untuk margin untuk footer saya ini, letaknya berapa senti, itu bisa saya atur di bagian di bagian ini ya, di bagian desain ini, di pilihan header from top, footer from bottom. Kita bisa ubah jadi 2 cm. Silakan tinggal dihapus saja ya, atau di blok kemudian diketikkan angka 2, semacam itu. Kemudian bisa di close, ya kita jadi sudah punya dan sudah mengatur jaraknya tadi. Well, kemudian selanjutnya header, I think ya, saya mau menampilkan judul saya pada header, sehingga setiap halaman ada judulnya. Jadi saya tinggal klik saja 2 kali di bagian header, kemudian saya paste judul saya. Ya, saya pilih ya headernya, edit header, kemudian saya Ctrl V di sini. Ya, jadi saya sudah punya judul, namun ini sendiri saya rasa masih bentuknya title ya. Jadi ada box title di situ. Coba dilihat. Ukurannya mau saya buat lebih kecil, saya bisa pilih atau block ya. Kemudian saya pilih decrease size. Nah, ini ada box title nih. Bagaimana cara menghilangkannya? Dipilih dulu, kemudian kita Ctrl X dulu. Nah, masih ada. Kalau kita tidak hilangkan, masih muncul text box-nya tadi. Kemudian kita bisa paste as text.
Kalau pilihan paste-nya sendiri kayaknya tidak muncul paste as text-nya. That's why kita tampilkan saja, atau bisa dari menu ini ya, menu ini. Kita mau tempel, kemudian ya saya mau menghilangkan box ini nih, box title ini. Pertama saya blok, kemudian saya tekan lagi Ctrl X lagi, kemudian saya paste as text. Klik kanan atau Ctrl V, kemudian Ctrl keep text only. Yes, jadi text box title tadi hilang akhirnya. Fungsinya untuk apa sih? Ya nggak masalah juga sih kalau punya text box. Cuma saya ingin menyimpan ya seluruh data saya kalau bentuknya teks saja, ya memang saya tinggalkan dalam style text. Ya, ukuran saya kecilkan, kemudian lokasi tempatnya akan saya pindah ke sebelah kanan halaman. Saya mau juga buat cetak piring. Dan untuk membawa ke kanan halaman, silakan tekan Ctrl dan R ya, Ctrl right, Ctrl R. Kemudian kalau tengah itu E ya, Ctrl E. Kalau kiri Ctrl L. Kalau mau rata kiri kanan untuk paragraf silakan tekan Ctrl dan J. Begitu. Masuk, tinggal klik double klik lagi di bagian menu tengah. Ya, saya punya sekarang saya ada di halaman kedua dari 5 halaman yang ada. Dan sekarang saya mau mengatur ya, ini bab 1 saya stylenya tiba-tiba hilang. Oke, nanti kita akan ubah. Maafkan jika saya menekan atau saya membawa kursornya terlalu cepat. Namun saya harap teman-teman masih bisa mengikuti ya. Sekarang saya mau coba tampilkan daftar isi ada di bagian reference. Nah, di bagian reference ini saya bisa klik table of content. Kemudian kita bisa pilih ya bentuknya, yang bagian atas konten saja judulnya. Bagian bawah table of contents. Kemudian bagian bawah lagi ada semacam itu. Silakan dipilih yang sesuai atau bisa browsing di office.com. Saya mau pilih yang tengah. Ya, ini ada manual table juga. Silakan dicoba saja di bagian Anda kalau kita pilih itu jadinya seperti apa. Saya pilih yang kedua dan akhirnya saya mempunyai tampilan semacam ini. Ya, reference. Saya ingin coba nanti di bagian ini ya, custom. Untuk tab, jadi ada titik-titik itu ya, dari bab 1 kemudian ke nomor halaman, saya mau hilangkan. Atau kita bisa pilih garis, sesuaikan dengan Anda. Kemudian ada option juga di sini ya. Option pilihan menu-menu yang bisa ya, menu-menu yang bisa kita atur juga di sini. Kemudian modify juga kita bisa ubah. Ada penjelasannya ya teman-teman di deskripsi tadi. Nah, sekarang saya mau ubah tab-nya. Saya mau hilangkan garis-garis itu tadi, titik-titik ini. Ya, caranya kembali lagi, kita pergi ke table of content, kemudian custom, kemudian tab leader-nya saya ubah jadi none, kemudian OK. Kemudian replace, OK. Ya, kita jadi punya halaman yang bersih ini. Alright. Good. Kemudian saya mau bab 1 ini stylenya kan berubah ya. Saya mau kembalikan lagi ke home, kemudian heading 1. Kemudian saya update lagi. Nah, setiap perubahan itu nggak perlu manual, karena tinggal klik update entire table, maka otomatis menyesuaikan. Ya, kemudian judulnya jangan lupa diubah ya, menggunakan bahasa Indonesia, misalnya daftar isi, semacam itu. Ya, daftar isi, kemudian kita juga bisa letakkan posisinya ada di tengah.
Ya, kita bisa update entire table. Dan juga ini sudah masuk link nih. Nanti teman-teman bisa klik kontrol, kemudian klik di bagian tertentu, bisa langsung mengarah kepada isinya. Oke, kita bagaimana cara update? Ya, bisa diklik di sini update. Oke, yes. Good. Di bagian ini ada itu ya. Daftar isinya ada di bagian dalam. Dan ini sedang saya pindahkan ke bagian luar. Ya, bagian luar kotak tadi. Kemudian nanti, ya saya letakkan di tengah, nanti kita update juga di bagian ini. Daftar isinya, sehingga muncul daftar isi juga masuk dalam daftar isi. Itu, paham ya maksudnya ya, ada nomornya juga gitu. Alright, itu yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian silakan nanti diisi kata pengantarnya, saran saya ya diperhatikan dulu untuk styles ini harus disesuaikan. Nah, ini karena heading tadi aktif terus dari halaman atas. Bagaimana caranya? Ketika diklik-klik nggak bisa. Silakan dihapus saja. Kemudian kita bisa enter secara manual. Kemudian klik page break. Kemudian bisa diubah lagi stylenya. Nah, ini nampaknya masih belum mau berubah ya. Ketika saya klik normal, style normal, tidak berubah sama sekali. Nah, teman-teman silakan dicoba-coba dan nanti Anda akan tahu bagaimana triknya. Ya. Ini sudah yang terbaru. Nah, ini nampaknya daftar pustaka dan lampiran masih jadi satu. Masih satu dokumen, satu ini ya. Nah, jadi saya mau buat lampiran itu sebagai data sendiri. Heading sendiri. Nah, saya ubah lagi. Sekarang kita update tabelnya, yaitu dengan cara reference, update table, and update entire table. Nah, sekarang sudah muncul lampiran kita. Kemudian pengaturan, biasanya halaman ada di bagian tengah, silakan dipilih seperti ini. Kemudian ketika kita klik ya bab 1, kemudian enter, klik enter, maka muncul apa di daftar isi kita akan periksa. Kita update lagi. Kalau kita nggak update, nggak akan tahu ya perubahan yang terjadi. Lihat bab 1 ada nomor halaman, pendahuluan juga ada nomor halaman. Kemudian subbab ada nomor. Nah, ini kan nggak sesuai ya teman-teman ya. Sekarang kita harus kita kembalikan ya. Kita kembalikan, kemudian kita tekan shift, kemudian enter. Shift, kemudian enter. Apa yang terjadi ketika kita tekan, kemudian kita update juga tabel kita. Ya, masih jadinya berubah ya, bab 1, pendahuluan, nomor halaman, padahal di lembar kita tadi, urutannya kan berbeda ya, bab 1 di atas, pendahuluan di bawah. Alright, begitu. Nah, sekarang kita bisa atur yang namanya indent. Ketika kita membuat paragraf ya, tentu untuk isi tidak lurus pada 1.1, tapi lurus pada tulisan latar belakang itu. Nah, jadi kita bisa pilih yang bagian
di atas ya, ruler di atas, kemudian kita geser ke sebelah kanan, lurus dengan latar belakang, kemudian kita bisa mengetikkan kalimat. Nah, biasanya juga paragraf itu akan menjorok masuk untuk baris pertama. Jadi baris pertama saja menjorok masuk. Silakan diklik di bagian ruler. Jadi view, aktifkan dulu rulernya ya, penggaris. Ruler yang bagian atas. Di bagian ini ya. Kemudian kita bisa, selanjutnya kita bisa ubah-ubah untuk first line indentnya. Jadi oke, ini hurufnya dulu saya ubah, kemudian ukurannya nanti jangan lupa ya. Kemudian kita ketikkan kalimat kita. Ya, ini kalimat sudah kita ketikkan, dan ini jangan lupa diatur untuk pengaturan rata kiri kanannya. Dan juga sekarang kita lihat ya, first line indent atau segitiga yang bagian atas kita geser ke sebelah kanan. Ya, demikian. Kemudian apa jadinya kalau bagian left indent itu kita geser, maka bagian bawah ya, bagian bawah itu juga akan bergeser ke kanan ya, kanan kiri sesuai yang kita atur. Kalau ingin menggeser kedua-duanya, silakan klik yang bagian persegi panjang di bagian bawah itu ya, kecil, persegi panjang kecil itu left. Nah, kemudian kita geser, maka otomatis atas dan bawah langsung mengikuti. Ya, begini. Oke, menarik ya. Selanjutnya ketika kita tekan enter, maka akan otomatis ke paragraf selanjutnya. Dan untuk memulai paragraf sudah menjorok masuk mengikuti di pengaturan yang atas. Dan ini saya ketikkan paragraf kedua, alinea kedua, dan nanti akan kita atur rata kiri kanannya. Ya, untuk istilah asing atau istilah yang tidak umum dalam bahasa Indonesia, silakan dituliskan dengan cetak miring. Nah, ini kita bisa blok, kemudian kita pilih rata kiri kanannya, atau biarkan saja pada paragraf yang aktif, kemudian kita klik. Namun, akhirnya cuma paragraf itu saja yang berubah ya, paragraf yang pertama tidak. Caranya di bagian atas juga diubah. Ya, sudah rapi paragraf kita. Dan sekarang saya sedang menyimpan dokumen Word kita pada folder, dan muncul ya di title bar, sudah muncul Word Part 2. Ya, seperti ini kira-kira dokumen kita sekarang. Bagaimana jika kita update tabelnya, ada perubahan kah? Nah, peraturan berkaitan dengan pasar saham sudah lurus rata mengikuti pengaturan kita ya. Oke, ya kita punya ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ya melengkapi dokumen kita. Sekarang saya mau tampilkan sebuah figur atau bagan di bagian isi, yaitu saya berikan space dulu, kemudian saya klik insert, kemudian smart cut. Karena ini bentuknya proses, maka saya coba pilih di bagian ini, ya proses, kemudian bentuknya adalah yang dari kiri ke kanan. Nah, seperti yang Anda lihat di layar, ya saya klik, kemudian OK. Nah, kita ketikkan di bagian ini ya, navigation pane-nya ini, text pane ini, diketikkan kata-katanya. Dan juga panahnya bisa kita atur dengan pilihan right to left or left to right. Kemudian ketika mau memindah lokasinya ya, bisa pilih move up, move down, semacam itu. Yes, kita ketikkan dulu. Ya, ini sudah saya ketikkan. Kemudian kita bisa tutup. Dan Anda bisa juga ubah layout-nya ya. Kemudian filling dari
objek, jadi warna yang biru, Anda lihat biru di bagian itu. Kemudian bisa kita ubah juga warnanya, isinya. Oke, bisa dipilih yang model dark semacam ini. Atau ini, ya kita pilih. Kemudian kita juga bisa ubah jenis dan ukuran hurufnya. Seperti biasa ya, di blok saja nanti. Kemudian size. Nah, ketika kita klik di sini ya, kita ubah saja di sini, maka yang berubah hanya satu objek saja. Lihat di bagian yang kedua saja yang berubah, lainnya tidak. Bagaimana dengan yang lain? Nah, silakan klik di sini. Kemudian kita akan ubah di size di atas. Ya, maka semuanya sudah berubah menjadi ukuran 10. Oke. Sekarang saya juga mau tampilkan watermark seperti di contoh sebelumnya. Custom, karena saya mau masukkan gambar yang saya miliki di file saya. Karena ini saya ambil dari dokumen saya sendiri. Silakan Anda download dulu ya kalau mau menampilkan. Bisa diatur juga ukurannya sih, namun saya ukuran besar ini aja. Alright, and then we can go to the next part. Ya, di bagian sini saya mau tampilkan yang namanya endnote, footnote. Jadi kalau kita ada istilah yang asing, kita bisa jelaskan. Ketika kita klik insert endnote, maka penjelasan akan muncul di halaman paling belakang. Lihat loh, di belakang lampiran, halaman 8 dari 8. Nah, bagaimana caranya untuk memberikan note di halaman yang sama? Klik insert footnote. Jadi foot langsung di kaki dokumen tersebut. Nah, di sini kita ketikkan ya. Jadi melek saham itu artinya adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang mengerti tentang saham ya dan melakukan transaksi saham. Let's say katakan begitu. Ketika Anda nanti memberikan footnote bisa menggunakan kata-kata sendiri ya. Jadi ketika Anda dapatkan sumber dari internet atau manapun tapi tetap diolah dengan bahasa sendiri. Ya, jangan ditampilkan apa adanya. Please gunakan kata sendiri untuk menjelaskan sesuatu. Ya, akhirnya muncul ya ketika sudah selesai. Nah, ketika kita arahkan kursor kita, maka langsung muncul istilah yang digunakan untuk orang ya di situ. Keren ya teman-teman ya. Jadi sudah dibantu banget sama Microsoft Word nih. Oke, dan ini kita punya gambar, namun lupa gambarnya ini belum dikasih judul nih. Kita beri judul. Judul ada di sini, bagian reference, kemudian insert caption. Nah, kita tuliskan judul di bagian sini. Kalau tabel ya pilih tabel ya nanti ya. Kalau rumus, formula juga bisa dipilih. Judul mau saya letakkan di atas dan juga saya isikan. Oke. Kemudian ketika saya klik OK, muncul seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buat daftar gambar. Ya, di bagian sini kita bisa halaman kosong ya, kemudian kita pilih table of figure, kemudian bahkan ya, tabel karena mau yang gambar-gambar tadi. Nah, muncul. Jangan lupa nanti diberi judul. Ya, di sini saya mau berikan judul. Kemudian headingnya juga tetap heading 1, dan saya akan update tabel saya, daftar isi, table of content ya. Nah, muncul daftar gambar di bawah daftar isi. Alright, good. Ya, saya rasa itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Akan coba kita melengkapi dokumen kita, makalah kita dengan ya menu-menu yang ada di Word. Seperti rujukan. Ketika kita mendapatkan informasi atau kata-kata dari orang lain, kita merujuk sesuatu, kita akan masukkan di sini. Well, thank you for joining this class from the beginning till the end. Mohon maaf ya karena terlambat. Karena ini tadi saya sudah merekam dan tidak tahunya suaranya tidak muncul di tengah-tengah. Kan namanya sakit yang nggak berdarah ya teman-teman ya. Nah, karena seperti saran teman-teman kemarin, mikrofonnya kurang jelas.
Sehingga saya menggunakan satu mikrofon tambahan ya. Ya, ada wireless microphone dan nampaknya mati di tengah jalan karena baterainya habis. Oh my god. Dan saya sekarang kembali dengan earphone saya seperti biasa. Semoga suaranya masih jelas ya, masih jelas terdengar. Di pertemuan selanjutnya pasti akan lebih baik. Semoga Anda bisa mengikuti kelasnya juga lebih nyaman. Alright, that's all for today. We will have another meeting next week. Okay, bye.